room meeting saya, Erlin Nurhayati. Perkenalkan dulu, saya guru SMN Negeri 5 Purwokerto yang hari ini bertugas sebagai host. Kemudian Ibu Erlin yang akan bertugas sebagai moderator, dan Ibu Evelina yang akan mempresentasikan SAC. Ibu yang terima kasih sudah datang di room saya. Untuk itu akan segera saya beralih tugas kepada Ibu Rodin. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh host. Baik, sebelumnya warahmatullahi wabarakatuh, selamat dan salam sejahtera saya ucapkan untuk seluruh Bapak Ibu yang sudah berhasil gabung di room kami. Yang terhormat Bapak Sri Wahono selaku founder GUMUN, Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang kami hormati Ibu Instruktur Ibu Dini Wiryastuti SPD dari SMA Pancabudi Medan, dan Ibu Sri Wilujeng MPD dari SMA Negeri 3 Surabaya. Yang saya hormati Ibu Erlin Nurhayati SPD dari SMP Negeri 5 Purwokerto selaku host pada Vicon sore hari ini. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Evelina dari Bimbel Skema Smart Generation Bandung yang hari ini nanti akan menjadi presenter untuk memaparkan materi terkait dengan topik mengenal dan mengetahui gaya belajar. Oke, pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari Kamis 9 Juli 2020 pada saat ini pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat kita diizinkan dengan nikmat sehat dan kesempatan bisa menyelenggarakan Vicon pada sore hari ini. Semoga dapat berjalan lancar. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti Vicon hari ini. Yang mulai bahagia, hari ini kita akan membahas topik terkait dengan mengenal dan mengetahui gaya belajar. Kita akan kupas tuntas mengenai apa itu gaya belajar, bagaimana prosesnya, jenis gaya belajar, beserta kelebihan serta kekurangannya. Adapun tujuan dari Vicon pada sore hari ini, setelah kita mengikuti Vicon, kita dapat mengenali perbedaan karakteristik anak atau peserta didik dan mampu mengarahkan mereka untuk memilih atau menguatkan gaya belajar yang tepat bagi mereka supaya mereka mampu mengikuti proses belajar dengan baik dan berhasil dengan capaian yang memuaskan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai Vicon terlebih dahulu saya sampaikan tata tertib peserta Vicon pada sore hari ini. Yang pertama, pastikan perangkat komputer atau laptop dan atau handphone Bapak Ibu dalam kondisi siap untuk standby kurang lebih 1 jam ke depan dengan jaringan internet yang kuat. Kemudian yang kedua, bagi peserta Vicon yang baru bergabung dan selama Vicon berlangsung, dimohon dengan sangat untuk segera mematikan mikrofonnya. Kemudian yang ketiga, peserta tidak diperkenankan menyela di saat presenter sedang pemaparan materi. Yang keempat, dan peserta diperkenankan menanggapi, menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan selesai atau melalui chat selama Vicon berlangsung.
Kemudian yang kelima, peserta mengisi presensi melalui link yang kami bagikan melalui chat. Kemudian secara berkala kami akan membagi link presensi sehingga Bapak Ibu kami harapkan bisa senantiasa memantau chat, utamanya bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Baik Bapak Ibu, sebelum Vkon dimulai, izinkan saya membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae presenter kita hari ini. Nama Ibu Evelina, tempat tanggal lahir Bandung, 22 Juli 1969. Sangat berbahagia ya buat Bu Evelina, semoga sehat selalu yang bulan ini akan berulang tahun. Kemudian riwayat pendidikan dari beliau lulusan PGTK Yayasan Beribu Bandung dan lulusan Tahasus Kuliatil Mubalihin Asakur angkatan 29. Riwayat pekerjaan pernah mengajar di TK Islam Zakaria Full Day School Bandung. Kemudian aktivitas saat ini bekerja sebagai guru matematika SD, bimbel SSJ atau skema Smart Generation, merangkap di bagian administrasi dan keuangan bimbel SSG. Kemudian beliau juga bekerja di Yayasan Pendidikan Islam Al-Alim Bandung sebagai staf bagian dana usaha. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita segera saja ikuti dan saksikan presensi Vkon dari Ibu Evelina dengan topik mengenal dan mengetahui gaya belajar. Kepada Ibu Evelina, disilakan. Terima kasih kepada Ibu Elin Marlina sebagai moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan SAC pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ini a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi adini mutalasikin wa akhrijni muhajjasikin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, saya sangat berbahagia hari ini bisa mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan Bapak Ibu Guru Hebat semua. Untuk itu sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Sri Wahono sebagai owner Gumun yang sudah memfasilitasi untuk acara Vkon ini. Juga ucapan terima kasih kepada instruktur hebat kita, Ibu Dini dan Ibu Sri, yang sudah memberikan arahan dan bimbingannya sehingga hari ini saya bisa hadir untuk acara Vkon mempresentasikan SAC dalam mengenal dan mengetahui gaya belajar. Dalam waktu 30 menit ke depan, saya akan memaparkan tentang gaya belajar sebagai gambaran untuk nantinya mengenali siswa dalam gaya belajar yang cocok dengan dirinya, sehingga dapat lebih mudah menerima, menyerap, dan mengolah informasi pelajaran, juga berkomunikasi, dan dampaknya dapat meningkatkan prestasi serta kinerjanya. Di akhir presentasi, Bapak Ibu Guru Hebat akan bisa memahami betapa pentingnya pra belajar dengan mengetahui gaya belajar untuk mencapai kesuksesan belajar. Mudah-mudahan paparan nanti yang akan saya sampaikan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi saya, dan juga untuk Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Ya, selanjutnya saya akan mulai untuk
memaparkan paparannya. Ini saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ada kata motivasi dari Imam Syafi'i. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perginya kebodohan. Mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi kita bersama untuk semangat dalam belajar, dalam mempelajari sesuatu. Biasanya di dalam proses belajar kita akan menemui berbagai masalah. Dan kemudian ini ada pesan dari Ali bin Abi Thalib, jangan katakan pada Allah, aku punya masalah yang besar. Katakan pada Allah bahwa aku punya Allah yang maha besar. Ya, selanjutnya. Pelatihan Smart Apps Creator 3 dengan tema gaya belajar untuk mengadaptasi strategi belajar siswa. Jadi bagaimana dengan mengenal gaya belajar, siswa ini akan lebih mudah untuk dapat menyerap dan menerima informasi. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana peta sukses belajar dengan ada 3 hal yang harus dicermati, yaitu dari pra belajar, bagaimana proses belajarnya, dan pasca belajar. Apa yang harus dipersiapkan dari pra belajar? Ini tentunya yang pertama adalah motivasi. Jadi bagaimana motivasi siswa ini bisa ditumbuhkan untuk mencapai sukses dunia dan sukses akhirat. Karena tentunya dengan belajar, ini pasti akan mendapatkan limpahan pahala yang tidak terhingga. Kemudian juga dari pra belajar juga ini dibutuhkan adanya mengenal dan mengerti gaya belajar. Untuk gaya belajar visual, auditory, kinestetik. Dan ini nanti ditambahkan di paparan berikutnya dengan global dan analitik. Kemudian untuk proses belajarnya, ini kita memerlukan teknik mencatat bebas, adanya peta pikiran, bagaimana kita bisa membuat yang ini akan memudahkan siswa, jadi siswa dimotivasi untuk membuat peta pikiran. Dan tentunya yang paling penting bagaimana pada saat proses belajar itu mencintai prosesnya. Gitu ya. Jadi menikmati. Dan ini juga pada saat proses belajar akan dipengaruhi oleh lingkungan. Tentunya juga ini diperlukan adanya jeda atau break. Dan ini bagaimana bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian tentunya sukses belajar juga didukung oleh pasca belajar, yang ini adanya review. Jadi pengulangan untuk bisa lebih menghujamkan isi atau hal-hal yang dipelajari oleh siswa. Dan selanjutnya juga diperlukan senam otak. Dan ini bagaimana bisa membuat satu memori belajar. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya, ini adalah 5 gaya belajar sebagai modalitas belajar siswa. Ini gaya belajar yang akan dipaparkan di sini, visual, auditory, kinestetik, global, dan analitik. Ini sebetulnya menarik, Bapak Ibu guru hebat.
Jadi ada suatu cerita, seorang ibu ini senantiasa memotivasi anaknya untuk menggosok gigi setiap akan tidur. Nah, ini ada 2 anak perempuan, yang satu Aisyah, satu Anissa. Pada saat ibunya menyampaikan supaya anaknya menyikat gigi di waktu akan tidur, ini dua-duanya menyebutkan, ya Mam, oke Bu. Tapi kalau Aisyah beranjak pergi ke kamar mandi, tapi ini Anissa tidak gitu ya. Nah ini beberapa kali terjadi, akhirnya ibunya bilang pada suaminya, kenapa ya kalau Anissa ini kok nggak mengikuti gitu ya apa yang disarankan oleh ibunya. Nah akhirnya suaminya bisik-bisik nih sama ibunya, kalau ke Anissa jangan seperti itu, nanti pura-pura aja pasang gambar gigi yang bolong katanya ya di dekat yang suka dia lewati, pura-pura ibu di situ kesleo lah apa sehingga dia nyamperin dan akan melihat gambar itu. Nah akhirnya itu dicoba ya. Jadi pada saat udah pasang gambar gigi yang lubang yang apa yang rusak gitu, nah terus akhirnya si ibunya pura-pura yang kayak jatuh gitu. Nah Anissa ini kemudian berdiri, kenapa Bu? Nah dia sengaja akhirnya melihat. Nah ternyata itu berdampak gitu ya, berdampak berikutnya setelah diberitahu, kok Anissa jadi menjalankan. Nah ini karena proses gaya belajar yang berbeda antara gaya belajar visual yang harus melewati gambar gitu ya, media yang dilihat dengan pendengaran. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Ya selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah kunci untuk menyerap dan mengolah informasi, belajar dan berkomunikasi menjadi mudah dan menyenangkan, sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan kinerja. Jadi mudah-mudahan dengan gaya belajar dikenali dan diketahui, ini akan dampaknya lebih positif. Selanjutnya, kita akan mengenal bagaimana gaya belajar visual. Ini ada kekurangan, kelebihan, dan strategi belajar. Kelebihan untuk gaya belajar visual, yang pertama lebih peka terhadap warna. Selanjutnya tidak mudah terpengaruh dengan suara berisik. Kemudian mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Visual ini juga termasuk pembaca cepat dan tekun. Selanjutnya lebih suka baca daripada dibacakan. Nah, gaya belajar visual ini juga rapi, teratur, teliti, dan termasuk perencana yang baik. Nah, kekurangannya untuk gaya belajar visual, ini sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Juga tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. Nah, bagaimana strategi gaya belajar visual? Strateginya adalah menggunakan media visual atau gambar multimedia, menggunakan warna-warna atau stabilo, mind mapping, peta, mencatat dengan gambar. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat tentang gaya belajar visual. Selanjutnya untuk gaya belajar audio. Kelebihannya ini senang berdiskusi, mudah menerima instruksi verbal tentunya, dan termasuk pembicara yang fasih. Kemudian sewaktu belajar ini suka berbicara kepada diri sendiri. Jadi biasanya suka ribut ya kalau yang gaya belajar audio. Nah ini juga ada cerita Bapak Ibu, jadi ada anak yang disatukan dengan gaya belajar yang berbeda. Yang satu biasanya dia menyimak gitu ya, diam, yang satu ribut. Nah ini yang ribut ini minta diajarin sama yang dia yang tidak biasa terganggu keributan. Dan apa yang terjadi, yang akhirnya nilai yang
jadi yang memberikan bimbingan, temannya itu justru jadi hancur-hancuran gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi perlunya mengetahui gaya belajar. Nah, kemudian yang kelebihan dari pembelajar audio ini mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi hebat dalam bercerita. Selanjutnya, kelebihannya dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Jadi, daya ingatnya lebih kuat ya dengan diskusi. Kemudian suka menjelaskan dengan panjang lebar. Nah, kekurangannya apa? Mudah terusik dengan keributan. Tidak mudah menerima instruksi visual. Kemudian, apa strategi untuk gaya belajar audio? Ini strateginya bisa menggunakan tape recorder, mendengarkan penjelasan guru, diskusi belajar dengan suara keras, diskusi sambil mendengarkan musik. Selanjutnya, membaca dengan suara atau bercerita, kemudian menulis ulang yang dipelajari, atau ringkasan, kemudian diskusi, berdebat, wawancara. Nah, selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Kelebihannya ini untuk gaya belajar kinestetik, bicara perlahan, tidak mudah terusik dengan keributan, menghafal dengan berjalan bolak-balik, ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh. Kemudian menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Kekurangannya butuh belajar dengan aplikasi langsung atau merasakan, terkesan tidak dapat diam, butuh jeda istirahat untuk bergerak. Jadi itu untuk gaya belajar kinestetik. Jadi tidak bisa berlama-lama. Nah, apa strateginya? Ini butuh jeda atau untuk istirahat ya. Hindari belajar berjam-jam. Kemudian melakukan praktek, mengamati demo, contoh konkret. Kemudian adanya drama, permainan, aktivitas lapangan dalam penyampaian pembelajaran. Kemudian menggunakan model, logo, alat-alat praktek, kerajinan tangan, puzzle. Menggunakan gerak dalam belajar. Itu untuk gaya belajar kinestetik. Nah, selanjutnya, ini sepertinya video ya, kunjungan skema ke Puspa ITEK. Jadi di sini sebetulnya di Puspa ITEK ini menampilkan berbagai media yang mewakili untuk gaya belajar anak. Jadi ada kinestetik, ada visualnya, kemudian ada untuk audionya, ada untuk globalnya, ada untuk analitiknya. Jadi sebetulnya di Puspa ITEK-nya lengkap sekali, menjadi satu media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Ya. Oke, selanjutnya kita ke gaya belajar global. Nah, ini gaya belajar global ini bisa melakukan banyak tugas sekaligus, kemudian mampu bekerja sama dengan orang lain. Tetapi ini sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik. Juga mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihatnya. Untuk global ini biasanya kurang rapi meskipun sebenarnya menyukai kerapian. Tapi ini peka terhadap sekitarnya termasuk perasaan orang lain dan merasa senang untuk bekerja keras membuat orang lain senang. Apa strateginya untuk gaya belajar global? Ini strateginya membuat suatu sistem penataan dengan mengkategorikan barang-barang sesuai tipenya. Cenderung memerlukan banyak dorongan semangat pada saat akan memulai melakukan sesuatu. Jadi perlu motivasi banyak. Ya. Selanjutnya ini untuk gaya belajar analitik. Gaya belajar analitik ini berfokus pada satu tugas. Jadi tidak akan berpindah ke tugas berikutnya sebelum selesai. Kemudian berpikirnya secara logika. Tetapi tidak menyukai jika ada bagian
tugas yang terlewatkan. Selanjutnya, cara belajarnya konsisten dan menetap. Untuk analitik ya ini ya. Untuk analitik juga menilai sesuatu berdasarkan fakta-fakta. Namun, seringkali mereka tidak mampu menemukan titik gagasan utamanya tentang tujuan tugas yang sedang dia lakukan. Berfokus pada satu masalah atau tugas sampai selesai. Jadi untuk yang analitik ini fokus ya. Nah, apa strateginya? Cara terbaik untuk mengatasinya yaitu membuat jadwal belajar yang terstruktur sehingga sasaran belajar yang ingin dicapai jelas. Jadi untuk siswa mungkin ini bisa dibantu oleh Bapak Guru Hebat untuk bisa membuat jadwal yang terstruktur. Metode belajar yang tepat yaitu dengan konsisten melakukan atau mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal harian yang dibuatnya. Nah, sebetulnya ini ada video juga. Ini tentang apa sih gaya belajarmu? Jadi untuk mengetahui bagaimana gaya belajar. Nah, seperti apa gaya belajar? Ini akan ada 10 pertanyaan yang bisa mewakili untuk kesimpulan gaya belajar apa yang dimiliki. Nah, sebetulnya ini videonya ada suaranya ya, Bapak Ibu. Nah, ini pilih jawaban yang paling sesuai di. Jadi yang pertama, ketika berbicara, yang pertama A, tempo cepat, bicara dengan tempo cepat, bicara dengan tempo lambat. Jadi ini nanti siswa memilih ya jawaban A, B, atau C. Yang kedua, bagaimana cara menghafal? A, menulisnya berulang-ulang, C, mengulangi kata-kata sekeras mungkin, C, menghafalnya sambil berjalan-jalan. Untuk pertanyaan yang ketiga, ketika mengeja sebuah kata, yang kamu lakukan adalah A, membayangkan kata itu, B, menyebutnya dengan keras, C, menuliskannya. Pertanyaan yang keempat, apa yang bisa membuatmu terganggu? Benda-benda di sekitar Anda, suara, atau gerakan? Jadi bisa dipilih ya A, B, atau C. Nah, selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 5, apa yang paling kamu ingat? Orang, lingkungan, wajah, perkataan, suara, makna, kejadian, peristiwa, emosi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Apa yang lebih kamu sukai? A, lukisan, B, musik, C, menari, atau olahraga. Yang ketujuh, ketika membaca, apa yang kamu lakukan? A, melihat bacaan sambil membaca dalam hati, B, membaca dengan suara, C, menggunakan jari untuk menunjuk bagian yang dibaca. Pertanyaan yang ke-8, ketika mendapat petunjuk cara pacing, apa yang kamu lakukan? Diberi gambar untuk ditirukan, diberitahu dengan kata-kata bagaimana cara melakukannya, diberi contoh untuk diperagakan dengan langsung. Nah, selanjutnya ketika ingat pasar, apa yang pertama muncul dalam pikiranmu?
pemandangan tentang orang yang berbelanja dan barang-barang yang diperjualbelikan, ramainya suara orang-orang di pasar, orang-orang yang hilir mudik dan lalu lalang di pasar. Yang ke-10, ketika akan tidur, apa yang terpenting buat kamu? Kamar yang gelap atau samar atau terang? Kamar yang tenang atau tidak berisik? Tempat tidur yang nyaman. Nah, ini nanti dicek, jadi jawabannya yang terbanyak itu A, B, atau C. Nah, kalau jawaban yang terbanyak A, berarti ini termasuk gaya belajar visual. Kalau jawaban yang terbanyaknya jawaban B, berarti termasuk gaya belajar B. Kalau jawaban yang terbanyaknya C, berarti termasuk gaya belajar kinestetik. Nah, mudah-mudahan dengan video singkat anak-anak tahu atau siswa bagaimana tipe gaya belajarnya. Ya, ini mengakhiri materinya. Akan masuk ke evaluasi. Ini yang pertama evaluasinya. Pertanyaannya adalah, dalam peta sukses belajar, gaya belajar termasuk ke dalam A. Pasca belajar, B. Proses belajar, C. Hasil belajar, D. Pra belajar. Ini kita coba pakai jawaban yang benar. Jadi langsung nilainya 20 dan berpindah halaman. Kemudian untuk nomor 2-nya, bisa melakukan banyak tugas sekaligus, mampu bekerja sama dengan orang lain, termasuk gaya belajar tipe apa? Apakah visual, auditori, kinestetik, global, atau analitik? Ya, nilainya bertambah karena jawabannya benar. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Apa strategi belajar untuk tipe gaya belajar analitik? Virtual belajar, B. Membuat sistem memerlukan banyak dorongan, praktek mengamati demo, D. Memerlukan gambar. Ya, tadi jawabannya tidak berubah. Nah, selanjutnya kita berkonsentrasi dalam menyerap dan menyentuh, termasuk dalam gaya belajar apakah? Nah, ini tadi sudah ya, nilainya tadi apa? Nilainya tadi benar semua ya, Bapak Ibu, nilai Anda adalah 100. Nah, ini kita kasih semangat, kemudian alhamdulillah. Dan selanjutnya masuk ke developer. Ini di sebelah kiri atas logo Guru Mengajar untuk Nusantara, logo Bumun, dan di sebelah kanan atas Balai Bahasa Jawa Tengah. Kemudian diklat daring Guru Mengajar untuk Nusantara dengan materi SAC Gaya Belajar. Ini saya dari Bimbel SSG, skema Smart Generation Bandung. Saya dengan Evelina, nomor HP 0853176734146, emailnya vigo@gmail.com. Demikianlah, mudah-mudahan paparan tadi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat, khususnya saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu
Ibu Evelina moderator berbagi Elina. ilmu dan wawasan tentang gaya belajar. Demikian tadi ya paparan Vicon hari ini dengan topik gaya belajar. Luar biasa dan sangat menarik ya Bapak Ibu. Dan terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu yang masih setia mengikuti Vicon sore hari ini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanggapan, tanya jawab dari Bapak Ibu. Kami harapkan partisipasinya untuk bertanya ataupun menanggapi. Oke, ini ada yang masuk pertanyaan dari Bapak dari Cilacap dan juga Bu Neneng. Satu persatu, Bu Evelina untuk mohon bersiap untuk menanggapi ataupun menjawab dari pertanyaan. Dari Bapak Mahmud Saifi Cilacap terlebih dahulu, itu izin bertanya bagaimana cara mengidentifikasi dini gaya belajar anak dan termasuk gaya belajar yang mana. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Neneng, izin tanya Bun, sekedar sharing bagaimana cara Ibu mengajar untuk siswa yang mempunyai gaya belajar yang berbeda. Terima kasih. Monggo Bu Evelina untuk siap. dan dijawab pertanyaan. Iya, untuk Bapak Mahmud Saifi dari Cilacap, bagaimana cara mengidentifikasi dini gaya belajar anak. Nah, mungkin itu Bapak bisa tadi melakukan tes gaya belajar. Jadi ada semacam formulir, anak nanti mengisi hal-hal yang mungkin contohnya seperti tadi. Jadi nanti anak mengisi dengan keadaan diri yang dirasakan yang sebenarnya. Mungkin bagaimana Pak kalau terjawab pertanyaannya, Bapak Mahmud Saifi? Iya. Nah kemudian Pak ya, Bu. Nah kalau untuk Ibu Neneng, lebih dahulu mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya. Pak Mahmud Saifi. Oh silakan. Oh ini ada tanggapan melalui chat. Bisa di-share formulir deteksi dininya, Bu Evelina. Oh siap, mungkin nanti menyusul ya. Menyusul formulirnya ya Pak. Bapak Mahmud Saifi, bisa diaktifkan mikrofonnya untuk berkomunikasi langsung dengan Bu Evi. Oh, ya katanya bisa dikirim ke email, Bu. Oh iya. Mungkin nanti bisa email Pak Mahmud Saifi dicatat ya. Oke, sudah saya catat. Iya, mungkin selanjutnya saya coba menjawab pertanyaan Ibu Neneng ya. Dari Solo ya, Ibu Neneng. Bagaimana cara mengajar siswa, cara Ibu mengajar siswa yang mempunyai gaya belajar yang berbeda? Nah, karena untuk gaya belajar yang berbeda ada visual, auditory, kinestetik, global, dan analitik, mungkin ini kita bisa menyampaikan pembelajaran sekaligus dengan berbagai media. Jadi selain menampilkan gambar atau video, kemudian juga ada praktek, ada percobaan yang dilakukan, ya tentunya ada yang kita sampaikan ya, penjelasan. Jadi itu bisa mewakili berbagai tipe anak dalam gaya belajar yang berbeda-beda. Kirain seperti itu. Jadi bisa dengan visualnya ada, penampilan gambarnya. Jadi kita tampilkan untuk ya. Audio mungkin akan menanggapi. Audio visual untuk menampung semua gaya belajarnya. Iya, jadi dalam satu gambar, katakanlah ya Bu. Gimana Bu Neneng? Audio visual. Ya. Gimana ya, Bu Bu, Neneng? jadi bisa ditampilkan.
memulai pembelajaran itu atau awal masuk itu penjelasan sudah. Iya, halo Bun. Ya, masih Iya, terdengar iya. suaranya dengan jelas, Bu Neneng. Oh ya, Masih, iya Bun, ya. sudah Bun. Ya, ya, terima kasih Bun. Oh ya, sudah terjawab ya Bu Neneng ya. Sudah dengar Bun. Iya, itu maaf, sebelum kita pembelajaran atau awal tahun pertemuan, sudah. Oh, Ya, itu silakan lanjutkan di lagi setiap Bun. materi. Ya, terima kasih. Setiap materi. Iya, di setiap materi Bu Neneng. Di setiap penyampaian materi. Di setiap penyampaian materi kita memang sudah menyediakan gambar-gambarnya atau misalnya videonya gitu ya. Atau juga alat-alat yang ini ada apa yang bisa dilihat gitu ya dalam bentuk visual. Kemudian lebih baik tadi ada prakteknya yang untuk kinestetiknya. Kemudian ada yang audionya, kita mungkin menjelaskan kan itu anak untuk mewakili yang audio ya. Dia bisa memberikan apa itu rekaman seperti itu. Jadi itu juga akan jadi lebih menarik ya dengan satu materi dengan berbagai metode dan media. Mungkin itu ya Bu Neneng. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ya, siap. Siap Bun, siap. Bagus Bun, bagus. Nanti bisa ini di-share di grup Gumun Bu, grup besar Bu. Menarik sekali Bu. Menarik Amin, bagi amin, saya. Terima alhamdulillah. kasih, waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, Oh ya, terima kasih Bu Neneng. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Mahmud dan Bu Neneng dengan pertanyaan yang sangat bagus, luar biasa, dan sekaligus menyisakan PR untuk Bu Evi. Ada permintaan untuk share formulir deteksi dini gaya belajar peserta didik. Ya, mungkin itu menjadi catatan buat kami. Oh iya, siap. Melalui grup Gumun atau iya. Oke, selamat bergabung untuk Bu Dini dan Bu Woro. Selamat sore Bu Dini, Bu Woro. Dan ini barangkali dari peserta Vicon sore hari ini ada yang akan memberikan tanggapan lagi ataupun pertanyaan karena waktunya masih ada sekitar 11 menit ke depan. Kami silakan bisa melalui chat ataupun mengaktifkan mikrofon untuk bertanya. Kami tunggu Bapak Ibu tanggapan dan pertanyaannya. Saya izin tanya lagi Bun. Ada Bu Neneng ya? Silakan. Iya Bu, izin tanya. Silahkan Ya. Bu Neneng. Tadi antara visual ya, mungkin saya lebih banyak audio, tetapi saya gaya belajar saya senangnya itu Bu sendiri, terus cara menghafalnya dengan tetapi saya tidak suka mendengarkan musik. Itu termasuk gaya belajar yang mana ya Bun? Oh iya, jadi bisa ada keadaan yang seperti itu. Jadi bahwa tipe seseorang itu dalam menghafal itu berbeda. Nanti dalam mempelajari sesuatu, ini bisa begitu Bu, bisa. Jadi nanti disesuaikan saja dengan keadaan dirinya. Oh, ternyata menghafal, ya pasnya tuh seperti apa kondisi dan situasinya gitu. Jadi ini memang harus digali sehingga nanti cocoknya itu kemana. Kalau tadi kayak seperti apa informasi yang disampaikan oleh ibunya kepada anaknya untuk gosok gigi. Jadi kalau untuk anak yang dia bukan auditory itu apa ya? Jadi seolah-olah informasi ke otaknya itu nggak lancar gitu ya bagaimana? Jadi memang itu ada seperti itu ya. Jadi informasinya itu tidak sampai dengan maksimal optimal gitu. Tapi
kalau ternyata diperlihatkan gambar, itu informasinya itu sampai ke otaknya gitu. Jadi lebih cepat gitu ya. Nah itu nanti setiap anak nanti bisa seperti apa yang kondisi dan situasinya ya yang lebih cepat sampai dia itu apa cepat menerima informasi dan jadi nanti itu juga sebetulnya ini ada tips untuk Bapak Ibu guru bisa melihat gitu ya tips-tipsnya ada juga sebetulnya. Dipatok terima kasih Bun, terima kasih. Visual, terima kasih. Ditunggu Bun. Iya. Siap. Ibu, selamat datang Bu Dini. Ya mungkin Bu harus dipersiapkan dulu formulirnya Ibu. Oh siap Bu, insya Allah. Alhamdulillah, Bu Dini terima kasih. Ya. Ya, Bu Dini sehat. Bagaimana Bu Evi? Apakah materi juga akan di-share di room ini atau materinya di share gitu? Yang form, yang form deteksi dini gaya belajar siswa. Oh ya paling nanti di grup ya, harus disiapkan dulu ya Bu. Oh di grup, oke di grup aja. Bapak Ibu informasi dari Bu Evelina nanti akan di-share di grup. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 15.55 karena sudah tidak ada tanggapan dan pertanyaan. Mungkin bisa dicukupkan Vicon sore hari ini? Atau ada lagi pesan Bu Evi ataupun kesimpulan atau apa? Sudah cukup? Oh iya, mungkin kesimpulannya tadi ya Bu ya, jadi mudah-mudahan dengan mengetahui dan mengenal gaya belajar bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan kemampuan untuk meningkatkan prestasi khususnya siswa di sekolah atau untuk karyawan bisa meningkatkan kinerjanya mungkin itu. Jadi ini cukup penting ya mengenal dan mengerti gaya belajar sehingga bisa cocok untuk menyesuaikan dengan keadaan dirinya. Mungkin itu Bu Elin. Ya. Baik, terima kasih banyak dari Ibu Evelina yang sudah memberikan materi dan sangat menarik tadi bahwa ditambahkan untuk kesimpulan Vicon hari ini bahwa gaya belajar tadi pembahasannya
meliputi pra belajar ya, proses belajar dan pasca belajar. Dalam proses belajar disinilah sangat penting gaya belajar. Yang tadi sudah dipaparkan ada 5 gaya belajar ya, visual, auditory, kinestetik, global, dan analitik. Lengkap dengan pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan serta strateginya. Dan harapannya dengan mengenal atau mendeteksi dini gaya belajar peserta didik ataupun anak, diharapkan nanti anak dapat mengikuti proses belajar dengan baik dan bisa berhasil dengan capaian yang memuaskan. Demikian Bapak Ibu, proses Vikon sore hari ini sudah kita simpulkan bersama dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta Vikon dan juga terima kasih atas partisipasi, tanggapan maupun pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Untuk share form deteksi dini gaya belajar anak nanti akan menyusul di share oleh pemateri melalui grup Dikdan. Nah, kita cukupkan Vikon sore hari ini dan dari saya Elin Marlina selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu kegiatan Vikon sore hari ini banyak kekhilafan, banyak kesalahan, mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Terima kasih pada Ibu Evelina yang sudah memaparkan materi dan kepada host Ibu Erlin Nurhayati atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih semuanya. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada host. Terima kasih Bu Elin Marlina yang telah memoderatori kegiatan Vikon kita siang menjelang sore ini. Terima kasih juga kepada Ibu Evi Lina yang sudah mempresentasikan SAC-nya luar biasa bagus sekali. Juga kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada room meeting kami. Mohon maaf apabila terjadi ketidaknyamanan pada kegiatan Vikon kita. Dan ditunggu untuk Vikon-Vikon kita selanjutnya. Mudah-mudahan SAC kita selesai, Bu Elin dan saya sendiri. Semoga nanti bisa gabung lagi. Terima kasih sekali lagi. Saya Erlin Nurhayati, guru SMP Negeri 5 Purwokerto, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Monggo yang belum presensi barangkali ada Ibu untuk segera dilengkapi. Bu Elin, Bu Evi sudah presensi belum hari ini untuk kegiatan Vikon? Oh iya, belum. Monggo Bu Evi, Belum. ditutup, silakan untuk presensi dulu. Kemudian Bu Elin sudah apa belum? Saya tadi belum nge-save email Pak KPI, Bu. Dan Bu Neneng ya yang sama Bu